Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masih seputar tentang nelayan dan dunia perikanan Indonesia. Ya, sahabat, kita ini lagi dirundung duka. Mengapa? Karena penerapan penangkapan ikan terukur justru membuat nelayan benar-benar tersungkur. Sebab pungutan hasil perikanan yang dipatok harga acuan ikannya ternyata tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kemarin sekitar bulan November di tanggal 26, 27 dan 28 harga layang di Tegal Kota mengalami penurunan yang sangat drastis, Rp5.000 per kilo. Tapi harga patokan yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan SK Kementerian Kelautan justru menetapkan harga acuan ikan menjadi Rp10.000. Ya, Rp10.000 kalau dibeli, tapi dia hanya mematok harga perkiraan. Sehingga nelayan dirugikan akibat terlalu tinggi penerimaan negara, bukan pajak, pajak dan pajak. Ya mestinya pemerintah harus tahu betul tentang kondisi di lapangan. Karena harga acuan ikan itu ternyata tidak selamanya stagnan. Salah satu contoh, pada hari kemarin harga layang dan rata-rata harga di bawah Rp10.000. Tapi oleh pemerintah justru menerapkannya dan memaksa. Ketika aku protes, ada penurunan angka. Ya, begitulah sahabat, kondisi nelayan sedang tidak baik-baik saja. Ketika teriak-teriak, ya mungkin didengar ada realisasi tentang perubahan, tapi menunggu, kan itu usulan Kalabuh, kepala pelabuhan, diusulkan dengan petugas pusat yang diterapkan atau ditaruh di daerah. Ya, pelabuhan PIT penangkapan ikan terukur benar-benar mengalami kesulitan karena Provinsi Jawa Tengah pun informasinya tidak memungut apapun dari penangkapan ikan terukur. Apalagi tentang WPP, wilayah penangkapan perikanan, yang dengan menggunakan zona dan kuota. Ini sistem baru yang perlunya harus terus tak henti-hentinya pemerintah melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha perikanan, terhadap nakoda dan para pemilik kapal. Apalagi di Tegal Kota, pemerintah mengeluarkan restribusi, mematok restribusi jumlahnya 2,78% antara bakul dan nelayan. Sehingga harga patokan ikan itu setelah dibayarkan masih dipotong lagi. Dipotong dan terus dipotong. Ada potongan basket, bahasa Tegal namanya kom. Ya, pelabuhan memungut, berarti ada dua pungutan pemerintah pusat dan pungutan pemerintah kota. Terus nelayan dapatnya apa? Ya, nelayan menangis meskipun tak keluar air matanya. Nelayan hanya bisa berkeluh kesah. Lalu siapa yang mendengar dan menentukan kebijakan? Apakah mau mengubah kebijakan itu? Yang kebijakannya betul-betul sangat tidak bijak. Yang keputusannya betul-betul memutuskan urat leher nelayan. Bayangkan 3 bulan terapung-apung, terombang-ambing di badai dengan gelombang dan ombak, belum menghasilkan apapun, tapi pemerintah sudah memungut dengan pungutan hasil perikanan yang sangat menyakitkan dan menjerat leher nelayan. Mestinya nelayan-nelayan seluruh Indonesia marilah bersatu. Ya, katakanlah nelayan bersatu tak mudah dikalahkan. Dan itu jangan sekedar diucapkan, tapi harus benar-benar dibuktikan. Ya begitu sahabat, semoga keterpurukan ini cepat berganti menjadi sebuah kebahagiaan bagi nelayan yang masih panjang menyongsong masa depan untuk anak cucu nelayan, agar tidak seperti ini. Dulu pertama kali Gus Dur mendirikan Departemen Kelautan yang awalnya bergabung dengan Departemen Pertanian. Gus Dur kemudian memikirkan bagaimana nasib nelayan sehingga membentuk sebuah departemen yang mengatur demi kesejahteraan nelayan. Kemudian Gus Dur berganti, era kepemimpinan berubah, maka keputusan itu pun berubah.
Dan saya pernah diajak jalan-jalan ke Mololaba, pelabuhan terbesar dan terbersih di Australia. Di sana memang diatur penangkapannya, di sana memang diatur alat tangkapnya, mata jaringnya, sehingga yang kecil-kecil tidak digaruk semua. Tapi di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan pulau-pulau yang menghubungkan sangat luas, sehingga masyarakatnya memang harus betul-betul diberi pemahaman agar benar-benar mengerti kekayaan bumi dan laut dan seisinya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya. Tapi tidak seperti ini, justru nelayan hanya gigit jari. Karena bagi hasil hanya 2 juta, tapi pemerintah sudah mematok 116 juta. Semoga ada perubahan. Kalau kondisi seperti ini dibiarkan, maka saya jamin rakyat nelayan tidak memilih pemimpin yang kayak kemarin. Tanggal, kalau tidak salah, Februari 2024 akan terjadi pemilihan Pilpres. Mari kita pilih yang benar-benar untuk kepentingan dan kesejahteraan nelayan dan seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.